Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan tata tertib peserta webinar pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Tringudi Wiyatno selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Fibi Eko Putra STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem. Yang kami hormati Bapak Firmansyah selaku pemateri dalam acara webinar pada hari ini. Bapak Firmansyah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Salam kenal Pak, saya Ayu Ya, Rahmawati. selamat malam juga buat semuanya. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Saudara Ahmad Pujadi selaku pelaksana webinar. Yang kami hormati segenap panitia yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap peserta webinar yang berbahagia pada sore hari ini. Gimana teman-teman, masih pada semangat? Semangat. Semangat. Semangat dong. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk tema. Maaf, bisa untuk turut ikut serta dalam memeriahkan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini dengan tema Sistem Manajemen Biaya pada Procurement. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ayu Rahmawati sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara untuk memadu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPB. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat pemaparan materi kita. Yang kelima, pembacaan doa, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf teman-teman, ada gangguan sedikit karena di luar hujan, jadi jaringannya kurang bagus. Dilanjutkan untuk acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Vibi Eko Putra STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem. Akan sambutannya itu akan diwakili oleh Ahmad Pujadi. Ahmad Pujadi, dipersilahkan. Baik, akan saya wakilkan ya. Mungkin Pak Vibi juga sedang berhalangan. Terus Pak Ahmad Pujadi juga sedang berhalangan. Akan saya wakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Yang terhormat, eh, saya sampaikan kepada Bapak Firmansyah selaku pemateri pada acara webinar sore hari ini. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore Pak Agung. Gimana Pak Firman? Sehat Pak Firman? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, perkenalkan nama saya Agung Tayitno. Mungkin di sini Ya, saya mewakilkan ya, mewakilkan eh, apa ketua atau dosen yang mungkin berhalangan pada hari ini ya. ya Juga Pak. yang kami hormati eh, para peserta webinar yang hadir pada sore hari ini di berbagai tempat ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Sehat. sehat. Sehat, Terus semangat ya Alhamdulillah. walaupun eh, hujan, cuaca mendung ya. Tetap kita posisi untuk mencari wawasan ya, menambah wawasan. Dan rekan-rekan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan semua acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini meskipun dalam kondisi virtual, kondisi cuaca yang kurang mendukung juga sehingga banyak yang mengalami masalah gangguan dalam eh, sinyal ya. Perkenalkan nama saya Agung Prayitno. Sebagai Wakil Ketua Panitia Webinar ini dengan bangga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami hari ini. Kami sangat senang dan merasa terhormat atas partisipasi teman-teman semua yang sangat antusias untuk mengikutinya. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang sistem biaya procurement. Kami telah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Firmansyah Eskom MM, yang akan memberikan paparan yang menarik dan tentunya sangat bermanfaat.
Kami juga berharap acara ini dapat memberikan wawasan baru, membuka cakrawala berpikir, dan tentunya menjadi sarana berbagi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Kami juga mengundang para peserta untuk aktif bertanya dan berdiskusi selama sesi tanya jawab nanti, karena kami percaya bahwa interaksi dan penukaran ide adalah kunci utama dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Akhir kata, saya berharap semoga webinar ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan membawa kita semua menuju peningkatan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada kelebihan, nggak usah dikembalikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Mas Agung yang telah menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti dengan tema Sistem Manajemen Biaya pada Procurement, yang akan dilanjutkan oleh moderator kepada Saudara Iman Suyuti. Layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah masih semangat? Semangat banget dong. Semangat banget ini mah. Di luar sedang hujan ya, tapi di dalam harus tetap hangat ya. Oh iya dong. Oke, dan pada webinar kali ini kita telah hadir Bapak Firmansyah ya, dengan Ya Mas. salam kenal Pak. Sama-sama Mas, sama juga Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semua sehat selalu. Alhamdulillah. Dalam webinar kali ini yaitu menggunakan tema manajemen biaya pada procurement atau pengadaan ya Pak ya. Iya, betul. Pengadaan atau procurement. Sebelum kita melakukan pembicaraan ke materi, mohon izin Pak, saya membacakan CV dari Bapak. Boleh silakan. Berikut adalah CV dari Bapak Firmansyah. Beliau ini sebagai procurement atau pengadaan barang dalam PT Kawasaki Motor Indonesia ya Pak? Iya, betul. Dengan latar pendidikan di Universitas Mercu Buana pada tahun 2014 sampai 2018 sebagai sarjana komputer, dan dilanjutkan pada tahun 2019 sampai 2021 sebagai magister manajemen ya. Ya, betul. Untuk pengalaman dari Bapak Firmansyah pada tahun 2008 sampai 2015 sebagai PPIC di PT Kawasaki Motor Indonesia. Iya, betul. Dan pengalaman yang kedua masih sama di PT Kawasaki Ya. Motor Indonesia, tetapi beda departemen ya Bapak ya? Iya, pindah departemen, betul. Ke procurement. Dalam 2015 sampai dengan sekarang mungkin waktu yang lama ya Pak untuk menjadi Ya, seorang lumayan lama procurement. lah. Iya. Dalam procurement kita sebagai industrial engineer pada manajemen biaya dalam pengadaan procurement mungkin sangat penting ya Pak untuk kita pelajari ya. Iya. Karena nanti setiap perusahaan biasanya dia punya target cost ya untuk pengadaan. Biasanya di departemennya, beberapa departemen tuh kayak target cost pembelian tuh biasanya ada targetnya tuh, ada budgetnya. Jadi nggak nge-close gitu aja gitu. Jadi makanya dibutuhkan sebuah manajemen biaya atau manajemen cost dalam sebuah pengadaan atau pembelian gitu Mas.
Ini adalah topik yang sangat hangat untuk dibicarakan ya Pak, yang sangat penting juga ya. Dan mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Pak untuk dapat ilmu dari Bapak. Dan silakan Bapak untuk pemaparan materinya. Ya, ya terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Imam Suyuti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Triwidiatmo ya sebagai Dekan Universitas Pelita Bangsa, kemudian Bapak Vibi Eko Putro sebagai dosen Universitas Pelita Bangsa yang hari ini mungkin diwakilkan ya, dan teman-teman semua yang saya hormati. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat, sehingga kita bisa bersama-sama walaupun secara online kita berbagi sharing lah, bukan saya mengajarkan tapi saya berbagi pengalaman, juga mungkin teman-teman nanti berbagi pengalaman apa yang teman-teman hadapi di pekerjaan juga ya. Semoga webinar kali ini kita bisa mendapatkan sesuatu atau nilai baru, nilai pengetahuan baru, baik itu saya maupun teman-teman semua. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya pada sore hari ini saya bilang tadi, saya bukan mengajarkan, tapi saya berbagi pengalaman apa yang saya kerjakan atau yang pernah saya lakukan di pekerjaan saya sekarang. Kemudian saya berbagi sharing. Begitu juga nanti saya mungkin punya dari teman-teman ada masukan atau sharing atau ya masukan yang sebelumnya saya belum pernah dapat, tapi teman-teman sudah pernah lakukan. Jadi kita saling berbagi ini aja lah, berbagi ilmu aja, berbagi pengetahuan. Saya coba izin share screen dulu. Jadi tema sore kali ini adalah manajemen biaya atau manajemen cost pada procurement ya. Nah, sebelum kita ke materi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Imam, ini profil saya. Saya kurang lebih 16 tahun di Kawasaki, yaitu pertama di PPC, kemudian sekarang di procurement. Kemudian latar belakang pendidikan saya itu saya S1-nya di Mercu Buana sebagai sarjana komputer dan S2-nya itu di Magister Manajemen di Mercu Buana juga. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi pada sore hari ini, yaitu manajemen cost pada procurement. Saya bagi tiga dulu ya pada teman-teman ya, ada procurement, apa itu procurement, kemudian apa itu manajemen biaya atau manajemen cost itu apa, kemudian elemen-elemen pada manajemen cost di procurement. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa procurement itu adalah sebuah proses dalam memperoleh barang atau jasa atau pekerjaan dari sumber eksternal. Jadi sumber eksternal lah, bukan internal. Dengan melalui kegiatan yang terstruktur dan sistematis. Nah, procurement ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ini mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik. Dan itu meliputi tiga, yaitu harga yang tepat, kualitas yang baik, dan waktu pengiriman yang tepat. Kemudian manajemen cost atau manajemen biaya adalah sebuah proses perencanaan, pengendalian, dan pemantauan biaya dalam suatu organisasi atau proyek untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam anggaran yang ditetapkan dan tujuan keuangan tercapai. Jadi manajemen cost ini melibatkan aktivitas dan teknik untuk mengidentifikasi, kemudian mengestimasi, mengendalikan, dan memantau biaya secara efektif. Nah, jadi manajemen cost atau manajemen biaya dalam sebuah procurement adalah pendekatan secara sistematis untuk mengelola dan mengendalikan biaya selama proses pengadaan. Jadi manajemen cost ini adalah kita memanage keuangan atau cost atau biaya dalam sebuah pengadaan di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah,
Ada beberapa elemen dalam manajemen cost di procurement. Yang pertama adalah kita lakukan perencanaan dan penganggaran. Kemudian kita melakukan analisa biaya. Ketiga, kita melakukan manajemen supplier. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan langkah-langkah pengendalian biayanya itu sendiri. Uh, Kemudian yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Dalam perencanaan dan penganggarannya ada tiga item, yaitu ada pertama data history, kemudian itu ada perkiraan, dan yang ketiga ada tujuan strategis. Dalam data history ini tujuannya apa sih? Tujuannya pertama adalah mengidentifikasi pola pengeluaran dan penghematan. Jadi kita mengidentifikasi nih pengeluaran-pengeluaran apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kemudian kita memastikan, oh ini beberapa item ini bisa kita cost reduction, kita bisa reduce nih pengeluarannya, kita bisa cari supplier baru misalkan. Jadi kita tahu nih, mengidentifikasi dulu, tujuannya adalah mengidentifikasi pola pengeluaran itu dapatnya dari data historis. Langkah-langkahnya apa aja sih kalau untuk data historis ini? Yang pertama, mengumpulkan data pengeluaran sebelumnya. Jadi kalau di sistem itu kan biasanya kita ada tuh record pembelian-pembelian yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita menganalisa nih, setelah mengumpulkan data, kemudian kita menganalisa pengeluaran apa sih yang kita lakukan gitu, pengeluaran apa saja yang kita beli gitu kan, yang repeat order, yang berulang, yang memang pas kita beli. Contoh misalkan kayak ATK itu kan pasti sebuah perusahaan pasti akan beli ya, kayak misalkan pulpen, kertas itu kan pasti akan kita beli lah, itu kita lihat tuh. Kemudian setelah kita menganalisa pengeluarannya, ketika kita mengindikasi supplier yang memberikan nilai terbaik, artinya adalah kita mempunyai mengidentifikasi supplier mana yang bisa untuk reduce harga atau memberikan harga terbaik. Kita pilih-pilih tuh supplier-supplier itu. Kita punya secara data historical, ada tuh supplier ini pernah kasih cost reduction, support cost reduction di perusahaan kita. Oh, supplier ini susah nih buat kasih support cost reduction kita, seperti itu. Kemudian perkiraan, kalau bisa misalnya kayak forecast lah ya. Tujuannya apa sih? Ya Mas, halo, kedengar semua ya? Jelas, Pak. Jelas Pak, cuman slide-nya tidak berjalan Pak, mohon maaf. Oh, bentar, berjalan ya? Betul Pak. Nah, udah ya, udah ya. Udah jalan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Ya, Sudah. kayak tadi ya. Kemudian yang kedua adalah perkiraan nih. Tujuannya apa sih kita melakukan perkiraan? Namanya perkiraan adalah memprediksi nih kebutuhan di masa depan. Jadi di masa yang akan datang tuh kita sebuah perusahaan itu butuhnya apa saja sih? Misalkan dari produksi ini, misalnya kalau di Kawasaki kita butuh produksi punya planning adalah Motor Trail, misalkan Motor Trail model baru. Berarti Motor Trail tahun yang ke depan itu kita dengan model-model baru apa saja sih yang kita butuhkan gitu. Jadi melakukan perkiraan kebutuhan di masa depan dengan planning, misalkan planningnya tuh nanti model apa aja yang kita butuhkan. Untuk model A apa saja kita butuhkan, apa saja sih langkah-langkahnya untuk dalam perkiraan ini. Yang pertama adalah yang tadi BKJ menggunakan data historis untuk membuat proyeksi. Jadi data-data yang dulu tuh, misal tadi saya bilang terus contohlah ATK ya, ATK misalkan itu kan udah repeat order tuh kayak ATK dalam sebulan pakai berapa sih. Nah, perkiraan oh 2 bulan ke depan berarti kita beli kertas tidak jauh berbeda dengan 2 bulan sebelumnya gitu misalkan. Nah, kemudian kita mempertimbangkan tren pasar dan fluktuasi harga. Nah, saya bilang tadi misalnya kertas. Oh, kertas dalam setahun kemarin misalkan itu naik 3 kali naik nih, gitu. Berarti untuk setahun ke depan kemungkinan 3 kali naik juga. Jadi kita punya budget ini. Dalam setahun ke depan kita itu apa namanya harus berapa kali mempersiapkan biaya untuk fluktuasi harga dalam setahun. Misalkan dalam setahun kemarin kenaikannya sekitar 5%. Berarti ke tahun ke depan kemungkinan kenaikan harganya pun sekitar 5%. Dan yang ketiga adalah menggunakan alat atau teknik prediktif seperti analisa regresi dan simulasi. Kita ya saya bilang tadi itu ada simulasi itu. Sebelumnya apa kita simulasiin dulu, kemudian kita kedepannya pun kita simulasi dengan yang sama, dengan pola yang sama. Kemudian ada tujuan strategis.
Tujuan strategis ini adalah untuk memastikan anggaran untuk mendukung tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Jadi ketika udah data historis kita dapat, kemudian setelah data historis kita dapat, kita apa namanya punya perkiraan nih untuk kedepannya. Nah, jadi kita data historis dapat, kita punya perkiraan dapat. Nah, akhirnya apa? Kita untuk mendukung budget tujuan jangka panjang perusahaan apa nih? Jadi kita punya reasonable ke perusahaan itu, reasonnya itu apa sih kedepannya, planningnya apa sih perusahaan? Nah, langkahnya apa aja sih? Mengkaji tujuan bisnis jangka panjang ini perusahaan ini untuk jangka panjangnya tujuannya apa? Kedua, menetapkan prioritas anggaran berdasarkan dampak strategis. Karena nggak semua perusahaan itu punya budget yang besar ya. Jadi dia harus priority budget apa saja yang akan dikeluarkan sebuah perusahaan gitu. Kemudian mengalokasikan sumber daya untuk proyek dan inisiatif strategis. Jadi alokasi dananya itu harus tepat, sumber daya harus tepat. Jadi tidak boleh asal asal kasih gitu aja, dia harus dikeluarkan aja, dia harus dipertanggungjawabkan dengan proyek-proyek yang memang bisa mendapatkan keuntungan sebuah perusahaan itu. Nah, jadi apa intinya adalah dalam perencanaan dan penganggaran itu ada tiga, yaitu kombinasi data historis, perkiraan, dan tujuan strategi adalah kuncinya. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis data untuk akurasi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah selalu menyesuaikan dengan perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Kemudian kita ada analisa biaya. Analisa biayanya ada dua ini ya, ada dua faktor, ada dua item yang kita lakukan, itu ada analisa pengeluaran dan total cost of ownership atau sebuah apa ya, total biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan. Jadi analisa biaya itu tujuannya adalah, atau analisa pengeluaran tujuannya adalah mengidentifikasi peluang penghematan dan memahami tren pengeluaran. Jadi analisa pengeluaran ini adalah dia menghemat untuk ini nih, melihat peluang menghemat nih. Jadi yang saya bilang tadi, mana yang bisa kita hemat nih. Misalkan kalau di pihak industrial engineering ya, di industrial apa engineering industri lah ya, itu kan ada tuh namanya PAVE ya. Nah, itu bisa kita lihat nih, misalkan sekarang vendor itu memakai material besi ketebalan 2 mili misalkan. Kemudian peluang peluang penghematannya apa? Bisa nggak sih kita ganti jadi 1,5 mili yang harganya lebih murah daripada 2 mili? Seperti itu. Jadi kita melihat nih pengeluaran, kita analisa mana-mana sih sop-sop atau sub-sub yang bisa kita hemat. Misalkan, oh yang tadi saya bilang misalnya contohnya kertas. Pemakaian kertas kan tuh repeat. Kertas biasanya sebulan kita pakai 50 rim. Oh, untuk apa aja sih 50 rim ini? Oh, kayaknya ini nggak ada sih beberapa poin yang memang harus menggunakan kertas nih. Coba kita rubah menjadi kayaknya di scan aja, nggak usah pakai di print gitu. Nah, banyak hal yang jadi ada teman-teman tuh kalau misalkan bekerja di perusahaan atau procurement tuh harus mikir kita hemat bagaimana kita bisa cost reduction item-item saja yang pulangnya, oh ini bisa kita hemat nih, kita bisa tidak perlu beli nih, seperti itu. Langkahnya apa saja? Yang pertama adalah mengumpulkan data pengeluaran dari sistem ERP atau database pengadaan yang saya bilang tadi kan. Kita punya di ERP itu data pengeluaran, database pengadaan, kita beli apa saja. Wah, ini kayaknya yang saya bilang tadi contohnya adalah entah pergantian material atau pergantian brand, misalkan kayak kertas biasanya tadi pakai Sinar Dunia jadi pakai Kiki atau apa, banyak hal. Jadi teman-teman itu kita berdasarkan histori itu, oh ini kita perbandingan harga. Kemudian menganalisa data untuk mengidentifikasi pola pengeluaran dan tren musiman yang saya bilang tadi. Misalkan tadi bisa bilang banyak hal untuk menganalisa nih pola-pola pengeluaran ini sebenarnya nggak perlu deh ini kita beli deh gitu kan. Ada beberapa poin atau beberapa item jadi kita nggak perlu deh beli barang ini misalkan gitu. Kedepannya kita atau kita kurangi kuantitinya. Misal beli cat ini pemakaiannya kan cat itu kalau nggak salah ada data expirednya, ada masa-masa berlakunya ya. Misalkan kemarin itu kita beli 10 kaleng untuk cat motor, bisa 10 kaleng motor, oh dipakainya cuma 8 nih, gitu kan, cuma 8 kaleng nih, kan 2 kaleng itu kan ada expirednya, nggak bisa dipakai lagi nih. Oh berarti bulan depan atau periode selanjutnya, jadi kita beli 8 dulu aja, kan menghemat dua biaya, dua kaleng cat gitu kan, itu kan menghemat juga.
kemudian mengidentifikasi kategori pengeluaran terbesar dari fase pertama. Artinya apa? Kita melihat nih, kita punya secara data ERP tadi atau database pengadaan tadi, kita bisa melihat pengeluaran terbesar itu di mana. Misalkan pembelian apa nih? Oh, misalkan beli material material bisa besi gitu, material besi. Wah, material besi rupiah kita pengeluarannya hampir sekian rupiah dari pemasok utama nih. Coba deh kita cari pembandingnya, misalkan gitu kan. Coba deh kita cari dengan spesifikasi material yang sama, kita cari nih vendornya nih, bisa nggak sih harganya di bawah harga yang sekarang gitu, seperti itu. Kemudian total cost of ownership atau total biaya ya, ini adalah bertujuan untuk memahami semua biaya yang terkait dengan pembelian untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi langkah-langkahnya apa? Yaitu biaya akuisisi, yaitu harga beli, biaya pengiriman dan instalasi. Kemudian apalagi biaya operasi, biaya operasional sehari-hari. Kemudian kayak biaya energi, biaya gas, PLN, listrik segala macam dan biaya yang habis pakai. Kemudian ketiga adalah biaya pemeliharaan, biaya perawatan rutin dan perbaikan. Kemudian yang nggak lupa nih, yang jangan lupa biaya pembuangan. Jadi jangan salah, kita tuh limbah itu di sebuah industri itu kita yang bayar. Jadi ada kayak kita punya limbah kita buang kita harus bayar itu jangan jangan terlupakan tuh itu harus ada biayanya tuh kadang-kadang perusahaan tuh lupa atau ada kadang-kadang menyepelekan kita kan punya regulasi ya bahwasanya apalagi yang perusahaannya itu memiliki limbah chemical nah itu biasanya biayanya beda lagi tuh seperti itu jadi analisa biaya ini adalah memahami pengeluaran dan TCO total cost ownership membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik kemudian adalah analisis yang baik mengungkapkan peluang penghematan dan meningkatkan efisiensi pengadaan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen supplier. Manajemen supplier ada tiga hal, ada tiga ini ya. Pertama ada pemilihan supplier, kemudian negosiasi, dan pemantauan kinerja supplier. Pemilihan supplier itu apa sih yang dilakukan? Dan pemilihan supplier itu ada dua, yaitu kriteria pemilihan supplier. Kita buat kriterianya dulu nih. Kriterianya apa aja untuk memilih supplier, misalkan supplier itu yang terdekat dengan kita tuh kita butuhnya supplier apa? Supplier untuk bahan baku produksi, misalkan supplier ban kalau dalam sepeda motor atau supplier yang buat electrical sepeda motor. Kita klasifikasi dulu tuh supplier apa saja, kriterianya apa saja. Misalkan dia perusahaan besar atau kita buat lah dalam sebuah perusahaan itu kita buat dulu tuh kriterianya apa saja ketika melakukan kriteria, kemudian kita evaluasi dan seleksi seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting di procurement adalah negosiasi. Jadi strategi negosiasi kemudian kontrak yang efektif. Jadi strategi negosiasi ini mungkin gampang-gampang sulit ya. Kita kayak kalau boleh dibilang kayak emak-emak di pasar kali ya. Jadi nego itu kalau tawar menawar itu kan mungkin tidak gampang ya kalau di pasar kan kayak udah deh kita tinggal nanti kalau kita jalan dipanggil nih kalau di perusahaan kan enggak kan jadi apalagi kalau kita negosiasi dilakukan kepada supplier yang memang dia main kayak otorisnya sebuah item atau barang ya itu memang agak sulit karena mereka pasti akan jual mahal artinya gini di Indonesia tuh cuma dia doang lah misalkan di Indonesia tuh cuma dia doang yang jualan item tersebut nah itu kita harus harus pinter tuh harus memiliki strategi negosiasi biasanya negosiasi ini kita juga nggak bisa tuh kekehan gini artinya oh kan gue pembeli gitu kan gue customer masa lu nggak mau ngasih sih gitu kan jadi artinya kita harus ada pendekatan komunikatif jadi negosiasi itu adalah kita kepada supplier jangan menganggap bahwa kita adalah uh, customer tapi kita bilang sebagai jadi pendekatan itu yang harus dilakukan oleh seorang procurement jadi misalkan kita ngobrol gitu coba dong ini kasih kita harga nego dong gitu kan kita belinya sekian kuantitinya sekian pieces gitu kan kita panjang loh akan makanya kita panjang loh beli barang ini loh gitu jadi tidak bisa
kita tuh kekeh-kekehan dalam negosiasi itu. Jadi mungkin misal saya beli barang ini dengan harga tinggi di awal, tapi saya minta ya nanti ke depannya ada diskon lagi ya, ada CR ya, ada cost reduction lagi ya gitu. Jadi nggak mesti kita gontok-gontokan kalau negosiasi tuh kayak saya bilang tadi kayak di pasar. Oh ya udah kalau nggak bisa kasih ya udahlah saya nyari yang lain aja nggak kayak gitu. Jadi apalagi saya bilang tadi untuk main-main item itu memang kita harus butuh ya pendekatan lah yang komunikatif. Kemudian juga ada kontrak dalam negosiasi juga ada kontrak yang efektif. Kontrak yang efektif ini artinya adalah bagaimana kita menyusun kontrak terutama yang melakukan kita kontrak dengan supplier dan customer itu yang secara jangka panjang ya seperti kayak perawatan maintenance itu kita kontrak yang efektif. Jangan merugikan satu sama lain. Jadi kalau kita bikin kontrak atau kita dapat kontrak dari supplier itu kita baca betul poin-poin yang satu persatu. Ada nggak sih poin-poin yang merugikan kita sebagai customer? Pun sebaliknya, ada nggak sih poin-poin yang merugikan mereka sebagai supplier? Artinya apa? Hubungan baik antara supply dan customer itu sebenarnya harus dijaga. Karena apa? Kita nggak melulu customer itu menjadi raja. Artinya gini, sometimes kita pasti akan butuh supplier. Contoh misalkan, di Kawasaki itu sering banget namanya itu kita tuh planning, namanya planning ya. Planning itu perencanaan. Planning itu kan artinya adalah perencanaan. Kita perubahan planning produksi. Sementara supplier itu tidak bisa kirim barang, bukan karena tidak bisa, karena memang belum schedule-nya. Nah, kalau kita hubungan tidak baik dengan supplier, mungkin supplier itu, ngapain lah, dia nggak bagus kok, hubungannya nggak baik kok sama kita, ngapain kita nolongin mereka gitu. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan supplier, saya bilang tadi negosiasi ini ada hubungan dengan komunikasi yang baik antara supplier dan customer, akhirnya supplier itu bisa bantu kita, bisa support kita, atau bisa tolong, Pak, tolong dong Pak, kita ada kesulitan bahan baku nih, ini kita ada perubahan planning nih, bisa nggak kirim dulu barangnya gitu, maju kita tarik maju, misalkan seperti itu dibutuhkan dengan apa? Dengan komunikasi yang baik, dengan hubungan relationship dengan supplier yang baik, seperti itu. Kemudian pemantauan kinerja supplier. Nah ini penting banget nih kalau pemantauan kinerja supplier banget apa kinerja supplier ya. Yaitu pertama itu ada KPI-nya. Kita harus memiliki KPI yang jelas nih sebagai procurement itu poin-poin apa saja sih penilaian ke supplier. Bisa kita tuh kalau di uh, delivery seperti apa, bagus nggak dia on time terus nggak atau mereka delivery-nya delay nih atau telat nih seperti itu. Kemudian kualitinya jangan lupa manufaktur itu kualitas itu paling nomor satu gitu kan. Apapun manufakturnya, apapun produksinya itu kualitas nomor satu. Misal dia delivery-nya bagus, on time, tapi barang yang dikirim jelek mulu pak. Injury ratio-nya itu besar banget, di atas 60% misalkan. Wah, sama aja kan, berarti item atau barang yang mereka kirim itu kan nggak bisa kita pakai kan. Walaupun mereka on time delivery, kita nggak bisa gunakan kan. Ujung-ujungnya apa? Kita bisa line stop. Nah, kemudian apa after salesnya atau apa namanya servisnya, after servisnya bagaimana? Misalkan dia baik hubungannya, maksudnya dia delivery-nya bagus, on time, kualitinya bagus, tapi mereka tuh kayak malas-malasan gitu sama kita gitu, kayak nggak punya sales representatifnya, kayak nggak mau kerjasama sama kita. Itu ada KPI-nya juga, itu masuk dalam nilai KPI juga. Jadi KPI ini seorang procurement harus tahu. Jadi kita harus objektif menilai sebuah supplier. Jadi supplier harus kita nilai beberapa aspek tuh. Ini saya bilang tadi ada bagaimana delivery-nya mereka, bagaimana kualitas barang yang mereka kasih atau yang mereka kirim ke kita, kemudian bagaimana after service mereka, atau bagaimana misalkan mereka bisa support kita enggak dalam hal cost reduction, misalnya dalam hal project-project yang kita punya ini sebagai procurement. Seperti itu banyak 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 hal sih sebenarnya dalam menentukan KPI ini. Kemudian jangan lupa kita juga harus melakukan audit dan review berkala. Artinya gini, kita harus melakukan audit supaya itu beberapa bulan berkala. Artinya per 3 bulan kah, per 6 bulan kah. Jangan sampai kita tuh nggak punya audit dan review ke supplier. Itu ngeri banget. Misalkan nih,
selama ini supplier itu ya udah bagus-bagus aja gitu kan, ya kirim-kirim aja gitu, nggak ada pernah ada masalah. Ya kalau kita lepas aja ya mungkin oke-oke aja gitu karena nggak ada masalah. Cuman kalau kita audit dan kita review, kita tahu proses di produksi sana, oh ya prosesnya baik. Jangan sampai kita baik-baik aja, ternyata mereka misalkan supplier A kirim barang ke Kawasaki misalkan gitu ya. Oh udah oke fine-fine aja nih nggak ada masalah. Nanti pas kita ke sana audit, ada masalah dia nggak bikin di pabrik mereka, tapi mereka subkon lagi. Nah itu kita tanpa sepengetahuan kita kan itu menjadi apa ya? Menjadi yang kesalahan atau yang dilakukan mereka itu ya. Jadi kita harus audit tuh apa saja sih item-item auditnya. Biasanya kita koordinasi sama tim quality, tim engineering gitu kan. Dari audit dan review supplier berkala ini juga bisa jadi kayak kita mendapatkan poin-poin untuk CR, untuk penghematan biaya. Misalkan, Pak, ini kayaknya yang saya bilang tadi, misalkan kayak ada, Pak, material ini kayaknya bisa deh kita ganti. Kan itu kan ketika kita lakukan audit gitu, atau misalkan ada material blankingnya, Pak, material blanking ini kalau misalnya stamping ya, di stamping ini scrapnya terlalu banyak ya, coba deh kita kurangin lagi di material blankingnya menjadi minimal, jadi blankingnya nggak banyak, apa scrapnya nggak banyak gitu, misalkan kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan resiko supplier. Nah ini penting juga nih, artinya gini, pengelolaan resiko supplier itu adalah dengan kita audit dan review berkala itu, kita tahu ada beberapa potensial supplier yang memiliki resiko. Artinya gini, secara keuangan supplier ini bagus nggak sih gitu kan? Jangan sampai kita bekerja sama dengan supplier yang misalkan contohnya, dia secara keuangannya nggak baik. Akhirnya kita ada case misalkan supplier ini di tengah-tengah jalan dia bangkrut gitu kan, dia nggak bisa support kita. Wah itu kan kayak masalah lagi tuh buat kita tuh sebagai seorang procurement. Artinya kita harus mengidentifikasi itu gitu. So, kita tahu nih, wah kayaknya bisa menilai kan kalau mereka keuangannya nggak baik-baik saja. Kita harus bisa apa ya namanya, punya feel ke sana di supplier, apa seorang procurement harus punya identifikasi baik tidaknya misalkan kita cek keuangannya sebuah supplier. Dan untuk apa? Ketika memang kita uh, menilai ada risiko mereka akan tutup atau akan bangkrut, kita harus gerak cepat. Kita harus apa? Harus mencari supplier penggantinya. Jangan sampai ketika mereka bangkrut, kemudian kita nggak kayak kelagapan gitu nih. Aduh, cari kemana ya? Aduh, gimana nih? Akhirnya apa tuh berimbasnya kepada produksi kita, delivery-nya telat, delivery barangnya. Kemudian untuk develop sebuah barang kan kayak misalkan di kawasan itu develop sebuah part itu kan nggak sebentar untuk mendapatkan hasil yang standarisasinya sesuai dengan kualitas Kawasaki misalkan tuh. Kemudian negosiasi harga panjang lagi. Dan itu menyebabkan di operasional di Kawasaki atau di perusahaan kita itu menjadi terhambat. Jadi kita harus tahu tuh. Jadi saya bilang tadi ada 3 poin adalah KPI-nya, kemudian ada audit dan review yang berkala, dan kita harus pengelolaan risiko supplier. Jadi harus paham 3 ini penting banget nih dalam 3 poin ini dalam pemantauan kinerja supplier. Jadi intinya adalah pemilihan yang tepat, kemudian negosiasi yang efektif, dan pemantauan kinerja yang konsisten adalah kunci sukses dalam manajemen pemasok atau procurement. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang kuat dengan pemasok dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan kualitas, dan keandalan pasokan yang lebih baik. Saya bilang tadi, penting banget sebuah procurement itu berhubungan yang kuat dan baik kepada supplier. Jadi intinya adalah hubungan yang baik itu bisa menghasilkan yang saya bilang tadi, kita bisa negosiasi harga, kita bisa minta CR atau penghematan biaya, kita bisa apa namanya untuk peningkatan kualitas, kita juga bisa mengandalkan dan supaya itu untuk support kita yang lebih baik lagi. Kemudian ada langkah-langkah dalam pengendalian harga. Yang pertama itu adalah manajemen pesanan pembelian. Yang kedua adalah pengendalian anggaran, dan yang ketiga adalah monitoring dan laporan. Pertama adalah manajemen pesanan pembelian. Itu ada tiga hal lagi. Adalah yang pertama adalah proses pesanan pembelian. Jadi dalam manajemen pesanan pembelian kita harus prosesnya apa nih, mungkin dari user permintaannya apa,
Kemudian kita sebagai procurement mengidentifikasi nih uh, user itu butuhnya apa sih, itemnya apa saja sih. Kemudian kita lihat spesifikasi item yang dibutuhkan semua user. Ketika sudah mengidentifikasi, kemudian kita cari nih vendor-vendor atau supplier yang tepat dengan spesifikasi requirement user itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan pesanan pembelian. Yang kedua persetujuan pesanan pembelian, yang ketiga adalah keuntungan manajemen pesanan pembelian. Kemudian pengendalian anggaran, penting banget ini. Jadi yang pertama pengawasan anggaran. Biasanya itu kalau pengawasan anggaran itu dilakukan oleh departemen head procurement. Jadi kalau ada supplier yang menaikkan harga misalkan ada supplier itu naikin harga nih, itu kita sebagai atau staff atau buyer itu negosiasi negosiasi kepada supplier. Kemudian misalnya pak nggak bisa pak, ini apa namanya memang udah naik di sananya gitu kan, material naik, operasional naik, jadi kita juga nggak bisa bertahan tuh. Artinya gini, kalau kita sama-sama bertahan, mereka juga bertahan kan. Kalau kita negosiasi yang baik kan, kita negosiasi tadi mereka bertahan juga kan, karena mungkin operasional mereka naik, karena material mereka naik. Itu kita sebagai buyer juga, wah nggak bisa pak, ini harganya terlalu tinggi nih. Nah, kita harus naik lagi ke atas tuh, yang memiliki pengawasan anggaran, yaitu departemen head atau manajernya. Biasanya mereka tahu tuh dari perusahaan atau dari manajemennya itu punya punya budgeting, pengawasan anggarannya. Ya udah lu boleh naik sekian persen misalkan dalam setahun, boleh naik itemnya nggak lebih dari sekian rupiah ya gitu. Kemudian yang kedua adalah menganalisis varians. Artinya gini, ada nggak sih varian-varian yang sama dalam sebuah item gitu. Misalkan eh, kertas, saya bilang tadi yang gampang ya, ATK. ATK itu kan variannya misalkan ada merek pilot, ada merek ABC gitu kan. Bisa nggak sih ini apa namanya mereknya kita jadi satu aja nih biar harganya sama nih gitu kan. Tapi apa sih bedanya merek A sama merek B gitu misalkan. Oh bedanya cuma sedikit kan, yang penting kegunaannya fungsionalnya itu sama, bisa gitu kan. Jadi dia kita samain aja yang mereka sama, atau misalkan ada grade A, grade C, kita ambil tengah-tengahnya aja nih gitu kan. Jadi intinya adalah kita harus procurement itu harus memiliki analytical. Jadi varian itu jangan sampai banyak item yang sebenarnya itu hasilnya sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyesuaian anggaran. Jadi ketika diawasin anggarannya sama atasan departemen head, kemudian dianalisa lagi. Setelah dianalisa baru kan dilakukan penyesuaian. Kemudian monitoring dan laporan. Nah ini penting banget, monitoring dan laporan itu, laporan itu secara real time. Jadi laporan-laporan apa saja yang terjadi di procurement itu harus dilakukan secara real time. Jangan nanti kejadiannya baru hari ini dilaporkannya misalkan nanti aja lah minggu depan atau besok gitu. Itu adalah apa? Itu tadi mengelola resiko apa yang terjadi ketika kita memiliki sebuah problem gitu. Dan terus ada KPI. KPI itu penting banget. Jadi KPI itu nggak cuma dari supplier, tapi KPI dari si procurement itu sendiri gitu. Jadi yang saya bilang tadi ya. Jadi si KPI si procurement itu sendiri adalah dia aware nggak sih sama problem yang vendor dia misalkan. Dia quick action nggak sih ketika vendor dia punya masalah, dia langsung cepat tanggap nggak sih, langsung misalkan apa yang harus dia lakukan, dia tahu nggak sih apa yang harus dia lakukan, atau minimal dia lapor nggak sih ke atasannya. Jadi KPI ini penting banget terhadap supplier juga, terhadap si procurement itu sendiri penting banget. Jadi menilai menilai kinerja supplier, menilai kinerja procurement di internal itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya pada yang apa sore hari ini adalah, pertama adalah manajemen biaya dalam pengadaan itu adalah kunci untuk efisiensi dan kinerja keuangan yang lebih baik. Jadi pengeluaran terbesar dalam perusahaan itu adalah berada di procurement. Jadi bayangkan kalau procurement itu tidak bisa mengelola budget, tidak bisa mengelola cost-nya, itu perusahaan akan bisa keluar uang yang memang nanti nggak punya apa namanya, nggak punya kendali. Artinya apa? Perusahaan mengeluarkan uang yang besar, tapi profitnya itu nggak besar. Gimana siapa? Ya kondisi perusahaan bisa nggak baik, paling buruknya bangkrut gitu. Jadi procurement itu menjadi apa ya, kunci kunci utama dalam sebuah perusahaan, bagaimana dia mengendalikan biaya.
bagaimana dia mengendalikan cost dengan poin-poin yang di atas tadi, melihat data sebelumnya, kemudian melakukan forecasting atau melakukan perkiraan apa sih yang kita butuhkan, kemudian menganalisa varian-varian apa saja, item-item apa saja yang bisa kita siar, item apa saja yang kita bisa ganti gitu, kemudian melakukan negosiasi dengan supplier, melakukan hubungan yang baik dengan supplier, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penerapan strategi dan praktik yang tepat untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efektivitas pengadaan. Jadi kita harus punya strategi nih, procurement harus punya strategi yang tepat dalam mengendalikan biaya. Jadi harus punya thinking yang baik lah, quick action, bagaimana strateginya ke depannya nih. Saya bilang tadi ya, kalau ke depannya misalkan kondisi sekarang nih, dolar tinggi kan terhadap rupiah, apa nih strategi kita ke depannya? Bagaimana ya udah kita cari nih, bagaimana kita cari material-material yang lokal atau lokalisasi. Kita jangan terlalu bergantung sama impor. Kalau impor kenapa? Ya itu tadi, karena dolar yang tinggi, otomatis kosnya juga besar. Jadi kita harus mikir nih, thinking strateginya apa sih? Oh, coba deh kita cari nih source vendor nih dengan material yang spesifikasinya sesuai dengan import. Kita cari di lokalisasi, di lokal ada nggak sih item-item ini gitu. Kita cari untuk apa? Untuk menurunkan biaya, karena dan impor itu juga selain harganya tinggi, delivery juga pasti kan akan sedikit sulit kan, karena di baisi kan, karena antar negara. Kalau lokalisasi kan itu banyak banyak keuntungan buat kita. Pertama harganya murah karena memakai kurs yang sama rupiah. Kemudian untuk delivery ya mungkin masih satu negara, mungkin bahkan misalkan dekat dari manufaktur kita ya lebih cepat deliverynya. Kemudian after service-nya apa? Lebih enak. Nah, kalau misalkan sometimes ada kesulitan, ada problem, kita bisa cepat tuh komunikasi ke mereka dan mereka juga bisa quick action ke kita, feedbacknya lebih cepat lah. Kalau kita misalkan impor kan pasti butuh proses yang panjang, seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu aja materi yang singkat dari saya. Sekali lagi ini hanyalah sekedar sharing apa yang sudah saya dapatkan di kantor atau di kerjaan saya sekarang. Jadi mungkin ada teman-teman nanti yang mau bertanya atau tukar pikiran ya, bisa silakan. Kalau bisa saya jawab dengan pemikiran dengan pengalaman saya, nanti bisa saya ceritakan atau saya share pengalaman saya. Kalau memang ada yang mungkin teman-teman mungkin ada yang Pak di tempat saya bekerja beda loh Pak, strateginya seperti ini. Pak di tempat kerja saya ya polanya harus begini-begini loh Pak gitu. Gak apa-apa. Itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan Bapak Firmansyah. Sangat bermanfaat ya Bapak untuk kami sebagai industrial engineer. Kalau dari materi Bapak yang sampaikan, procurement adalah memang sering dianggap sebagai jantung perusahaan ya Bapak ya? Ya, karena disitulah poin-poin pengeluaran dalam sebuah perusahaan ya, di situ tadi. Hampir 70-80% pengeluaran ada di procurement, seperti itu. Cost-nya ada di sana, seperti itu. Jadi kalau biaya procurement tidak bisa mengendalikan biaya pengeluaran atau cost, itu ya keuangan perusahaan juga ketar-ketir di sana, harus berpikir keras ya bagaimana keuangannya stabil seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman ini ada yang bertanya ya Pak ya. Mohon izin Pak, saya menyampaikan pertanyaan yang pertama dari Mas Bayu Setiawan dari E22C6. Pertanyaannya adalah, apakah untuk audit supplier bisa dilakukan ke semua supplier atau hanya untuk supplier material produk? Misal, supplier palu gada apakah bisa diaudit? Bagaimana tanggapan dari Bapak Firmansyah atas pertanyaan? Untuk supplier ini harus diaudit Mas. Jadi audit supplier ini dilakukan di awal atau dilakukan berkala yang saya bilang tadi. Dilakukan di awal apa? Misalkan palu gada itu harus kita audit loh, jangan salah. Jadi ini sudah berbadan hukum atau tidak? Karena berbadan hukum tadi mungkin terkait NPWP segala macam dokumentasi lah. Karena ini ternyata apa? Pajak nanti kan. Kalau palu gada itu ya maaf, toko-toko pinggir jalan kan mereka bisa menjual apa saja misalnya gitu ya.
tapi mereka tidak berbadan hukum. Mereka otomatis tidak punya NPWP gitu kan. Nanti kan pada saat pembayaran payment mereka tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Itu juga kan bermasalah juga tuh buat kita gitu kan. Nah, jadi audit itu dilakukan di awal dan dilakukan semua pada semua supplier, tidak hanya supplier material produk. Supplier Palu Gada pun harus kita itu apa lakukan audit. Misalkan mereka bisnis prosesnya seperti apa sih, mereka struktur organisasinya seperti apa. Jadi kita nggak asal copot bisa beli barang tuh dari pinggir-pinggir jalan toko-toko gitu mas. Itu mas. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Berarti misalkan saya mempunyai toko Madura, berarti belum harus diaudit dong sama Belum bisa, Bapak. harus audit mas, terus audit belum bisa mas. Baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Deden Murdiono. Untuk pertanyaannya, tadi disebutkan biaya maintenance itu bisa dinegosiasikan antara supplier dan customer. Jika lifetime tooling ini masa sudah habis yang mengakibatkan seringnya biaya maintenance dan pastinya biaya maintenance yang pasti membengkak. Saya izin bertanya, apakah ada prosedur yang mengatur dalam renewal tooling, Pak? Dan selama renewal tooling ini berjalan, apakah supplier boleh mengirim part menggunakan tooling yang lama sebagai renewal tooling selesai? Bagaimana tanggapannya Bapak? Kalau pengalaman saya di Kawasaki, renewal tooling itu kan ada masa aktifnya. Biasanya renewal itu kan dan si ada apa namanya spare tooling ya. Kita jadi nggak langsung tooling itu cuma satu doang dipakai gitu, yang dipakai di mesin misalkan gitu kan. Tapi di tool center kita itu ada beberapa spare tooling. Karena apa? Selain untuk renewal nanti, misalkan jaga-jaga kalau misalkan rusak gitu kan. Kalau kita nggak bisa spare kan agak kesulitan ya. Jadi renewal itu dilakukan, tapi kita punya spare. Jadi bukan pakai yang lama, jadi di renewal lagi, tapi yang spare kita tuh tetap ada gitu mas. Seperti itu mas Imam. Baik Pak, berarti secara tidak langsung kita harus mempunyai spare dari tooling tersebut ya Pak? Yes, ada safety stock lah intinya seperti itu. Misalkan nih Pak, kalau kita tidak punya service stock, apakah kita bisa beli dari Itu, tooling yang lama gitu, misalkan tooling yang itu akan ditanyakan kepada tool center mas, kenapa mereka nggak punya safety stock? Karena itu udah jadi standarisasi kita. Safety stock itu menjadi wajib. Saya bilang tadi nggak mesti renewal kan. Kalau misalkan sampai sama ada kerusakan, itu kan kita nggak mungkin produksi terhenti karena kita nggak punya spare, kemudian toolingnya rusak gitu kan. Jadi itu mereka harus menganalisa itu safety stocknya mereka berapa sih, berapa sisi, berapa toolingnya berapa gitu. Harus punya menganalisa gitu pak. baik Pak. Terima kasih Pak. Ini Ya. pertanyaan dari saya nih Pak, mungkin agak miring kali ya Pak, keluar dari Oh sorry. topik nih Pak. Oh tooling itunya mold ya, mold atau dice ya. Di mana Pak? Itu tadi pertanyaannya dari Pak Deden itu terkait tooling itu mold atau dice. Oh kalau mold atau dice itu di renewal itu pakai di renewal, jadi punya safety stock barang jadinya dulu Pak Deden ya. Jadi misalkan moldnya untuk bikin plastik part bodi motor misalkan gitu. Itu kan di renewal itu kan biasanya ada masa aktifnya berapa tahun ya. Kalau di kawasan itu misalnya kita maksimum itu untuk tooling itu 5 tahun. Dan bisa untuk new model itu biasanya cuma 2 tahun. Jadi masa aktifnya moldnya itu 5 tahun, tapi new model kita tuh maksimal 2 tahun. Artinya apa? 2 tahun itu untuk Mas Pro, sementara 5 tahun itu untuk spare part. Jadi kalau 2 tahun itu misalkan nih kayak misalnya sekarang PLX 150 gitu kan, itu moldnya untuk 5 tahun ke depan, masa lifetime-nya 5 tahun ke depan. Tapi untuk model itu dipakai cuma 2 tahun. Terus 2 tahun sampai 5 tahun ini gimana Pak? Itu jadi spare part. Jadi motor Mas Pro udah nggak produksi, tapi nanti itu motornya dipakai untuk spare part. Nah renewal itu nanti itu 5 tahun ke depan tuh kita lakukan lagi tuh renewalnya. Di spare part masih butuh nggak? Gitu.
kira-kira kalau memang kayaknya ini udah nggak butuh, ya udah kita ke renewal karena udah nggak dibutuhin lagi partnya gitu Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti untuk tooling itu pasti ada masanya ya, Pak. Semua pasti ada Ada, masa. ada masanya. Kalau toolingnya misalkan broken atau rusak ya, moldnya atau dice-nya, itu kita analisa lagi rusak kenapa. Kita si vendor itu pun harus punya safety stock. Dia bilang tadi mereka safety stock partnya sampai dia kan perbaikan kan pasti punya timeline ya. Perbaikannya apa? Kita sudah mereka sudah report kita analisa kok misal punch-nya rusak nih Pak, gitu kan. Terus rusak kenapa? Mereka harus lapor ke kita analisa. Oh, perbaikannya butuh 3 hari. Terus stoknya yang di mereka, partnya cukup nggak untuk 3 hari ke depan gitu. Seperti itu sih. Kalau pengalaman saya seperti itu Mas. Baik, Pak. Untuk teman-teman nih, pertanyaannya apa lagi nih? Sepertinya tadi ada yang bisikin saya, Pak, dari Apa tuh? panitia, Pak. Ingin bertanya katanya. Tapi beliau malu-malu, Pak. Nah, Mungkin nah, nah. bisa saya wakilkan ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Tapi ini pertanyaannya lebih ke negosiasi sih, Pak. Boleh, boleh. Misalkan nih, Pak, untuk PT Kawasaki Motor Indonesia ingin mengadakan mesin vending mesin air gitu, Pak. Ah, Dengan spek misalkan dalam sebulan 9 meter kubik per jam gitu, Pak. iya. Kapasitasnya. Terus harganya itu misalkan anggaplah 1 M, Pak. Hmm. Dalam departemen procurement hanya ada anggaran 500 juta. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mendapatkan alat tersebut dengan spek yang sama terus dengan harga 500 juta gitu Pak? Untuk Wah, proses itu negosiasinya bagaimana itu Pak? kalau negosiasi budget dan harga yang saya bilang tadi ya, kita harus pastikan mesin itu ada user ya yang request ya. Kita harus komunikasikan dulu sama user nih. Sebenarnya dengan spek yang itu bener deh, kamu butuhin spek yang sesuai itu gitu, dengan harga yang 1 M itu, seperti itu. Misalkan, iya harus coba deh dianalisa lagi, mungkin nggak kita nyari spek yang di bawahnya misalkan, dengan harga yang di bawahnya juga gitu. Jadi kalau negosiasinya memang standarisasinya harganya 1 M dan budget kita 5 juta, bukan berarti kita maksa harus beli dong. Jadi kayak kita juga tahu lah apa ya namanya produk knowledge kita harus punya lah. Jangan sampai kan kita nawar sepeda motor beli, ya udah bisa nggak motor itu saya beli 500 ribu, kan konyol. Artinya kan gitu kan. Sepeda motor kita harus tahu harganya berapa. Sama lah yang tadi Masnya bilang, item ini pompa ini spesifikasinya kan seperti 1, 2, 3 misalkan ABCD. Jadi kita ke usernya balikin. Bener nih spesifikasi ini yang kamu butuhin. Iya Pak gini. Tapi dengan spesifikasi ini kita nggak bisa karena bicara budget ya. Budget kita nggak cukup. Coba kita cari sama-sama dengan misalkan ada brand yang lain nggak gitu kan. Atau kompetitornya yang lain. Tapi speknya yang sama. Atau speknya yang sama pun brand lain harganya pun ya relatif sama. Misal 1 M, yang satu lagi 900 juta misalkan gitu. Coba deh kita turunin lagi spesifikasi yang benar-benar dibutuhkan sama user. Apa sih? Makanya menganalisa kebutuhan user itu kita harus paham, Mas. Jadi saya bilang tadi, product knowledge procurement itu harus benar-benar mengetahui apa yang user butuhkan. Kalau negosiasi dengan vendor itu memang mentok, misalnya juga harus kita benar knowledge. Misalnya kita sekarang gampang lah ya nyari di Google itu harga misalnya harga apa gitu, harga pompa sekian sekian sekian, spesifikasi sekian. Di Google kan pasti ada kan kayak gitu kan. Kita kan bisa comparisonnya di situ, nggak mesti kita telepon-telepon supplier lain, kita sekarang Google gampang lah. Ya itu, misalnya harganya range-nya di antara 800 sampai 1 M gitu kan. Tapi begitu 500 kan jauh banget tuh. Itu juga negonya juga ya nggak, mereka juga pasti yang benar aja lu kan gitu kasarnya gitu kan. Yang benar aja maksud 1 M nego sampai 500 juta gitu kan. Kalau memang kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan yang user butuhkan seperti itu spesifikasinya, supplier nggak bisa nurun lagi, taruh turun-turunnya range-nya paling 50 juta jadi 950 juta misalkan, ya udah saya bilang tadi kita balikin kata saya dengan yang pengawasan anggaran tadi yang benar-benar mengetahui apa namanya punya di sistem ini bisa kita beli atau tidak. Artinya gini, biasanya departemen itu akan bilang gini,
Ya udah nih saya beli di 950 juta. Kan bisa departemen punya anggaran tuh. Saya beli pompa ini, tapi saya mengurangin kebutuhan yang lain. Jadi dia nggak beli item yang lain. Karena budgetnya habis terpakai untuk beli pompa yang tadi, gitu Mas. Seperti itu Oke, Mas Iman. Pak. Terima kasih atas penjelasan. Berikutnya, saya penasaran nih Pak dengan background Bapak sebagai sarjana komputer, kok bisa masuk sebagai procurement gitu? Gimana Pak? Secara apa arah komputer ke procurement itu kan beda jauh gitu Pak. Oh, jangan salah Mas. Itu berkaitan. Kenapa saya bilang berkaitan? Karena kayaknya kan SI itu dulu di programming ya. Programming itu ternyata kan di procurement itu berkaitan dengan supply chain management. Supply chain management itu juga membutuhkan sistematis. Artinya hulu ke hilir itu penting banget. Jadi artinya gini, dari planning produksi PPC, dari marketing, marketing itu kita butuh unit sekian ratus unit misalkan. Kemudian PPC planning, kemudian planning PPC ke produksi, kemudian produksi ke PPC gitu kan. PPC butuh apa aja ke procurement. Nah ini kan keterkaitan semua nih supply chain management. Nah itu butuh sistem. Nah gitu. Nah sistem itu adalah penting dalam sebuah supply chain dan procurement berada di supply chain management. Jadi dalam pemilihan supplier pun itu kita kalau dengan base system enak mas. Makanya saya dulu waktu S1 saya itu saya skripsinya aplikasi pemilihan supplier seperti itu. Sekarang kalau menurut saya komputer itu SI itu sistem informasi itu nggak melulu programming sih, karena memang sekarang semua digitalisasi, semua sistematis, jadi butuh sistem seperti itu mas. Baik Pak. Berarti untuk kalau saya lihat dari PPIC dan Bapak sebagai sarjana komputer, untuk skripsinya, aduh, bahannya sangat lengkap dong Pak ya. Iya 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 iya. Dan untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin udah penuh nih Pak untuk apa materi tentang procurement nih. Baik, terima kasih Kalau Bapak atas ininya jawabannya tadi dari Bapak sangat memuaskan sih bagi saya dan gue saya apa muat siap siap mas Diman. mungkin lain hari kita bakal bertemu lagi Pak untuk Boleh boleh itu kan di perusahaan ada WA saya, ada email saya, boleh nanti kalau misalnya nanya-nanya nggak apa-apa, atau misalkan Pak saya ada perusahaan ini Pak, saya boleh ke Kawasaki, nggak apa-apa, saya punya company profile misalkan seperti itu perusahaannya, boleh nggak Pak di review nih di Kawasaki, kali bisa jadi vendor Kawasaki misalkan gitu, nggak apa-apa, saya terbuka kok. tapi perusahaannya harus terus misalkan perusahaan saya harus sesuai dengan apa kriteria Bapak juga ya Kak. Kalau saya punya Referensi warung pasar Madura juga bisa ya. ya nggak bisa dong Mas, kita kan ada standarisasinya Mas. Baik Pak, terima Iya kasih. iya Dan iya iya terima kasih Pak atas materinya sangat bermanfaat ya. bagi kami Makasih dan teman-teman, makasih semuanya. Semoga sangat bermanfaat. sangat mengesankan ya Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ayu Ramawati selaku MC dalam webinar kali ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudara Iman Suyuti dan terima kasih kepada Bapak Firmansyah yang telah berbagi ilmu kepada kita semua dan semoga webinar pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki ke sesi selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, rekan-rekan, mohon untuk menyalakan kameranya atau on cam. Baik, sudah on cam semuanya?
Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk acara yang terakhir, mohon maaf. Baik, pada webinar kali ini akan ada closing statement atau pembagian gift. Bagi pertanyaan yang paling menarik, silahkan Mas Agung sebagai juri. Aduh, berat rasanya kalau saya jadi juri nih. Soalnya pertanyaan tadi bagus-bagus ya. Bagus-bagus semua, menarik-menarik semua. Namun, ini satu apa dua, Mbak Ayu? Saya milih satu atau dua nih? 1. Ah, satu, baik. Ini mohon maaf ya buat yang lain, eh, bukan nggak bagus. Semuanya bagus nih, semua pertanyaan bagus kalau menurut saya mah. Tapi saya harus memilih ini. Dan saya diberi mandat oleh ketua untuk memilih. Mungkin saya memilih dari Mas Deden Murdiono. Pertanyaannya mungkin ya ini yang sangat menarik sih. Selamat ya kepada Mas Deden Murdiono. Mungkin nanti urusan panitia untuk kelanjutannya. Terima kasih. Baik, selamat untuk Mas Deden yang sudah memenangkan ya, pertanyaan yang baik pada sore hari ini. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan acara ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.